Tujuan tertinggi dari seorang hamba yang sejati adalah untuk mengembangkan kecintaan kepada Allah Ta'ala di dalam hati mereka, yang melaluinya mereka dapat memperoleh keimanan penuh terhadap keberadaannya. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Ini juga berarti Tuhan itu menjawab dan tidak bisu. Semua bukti lainnya tidaklah berarti apa-apa dibandingkan dengan ini. Percakapan ilahiyah adalah sesuatu yang dapat dianggap benar-benar menyaksikan Dia. Oleh karena itu, seseorang perlu berseru dengan ikhlas. Apa yang harus diungkapkan dengan tulus, yaitu menaati perintah-perintahnya dan beriman teguh kepadanya. Beliau alaihissalatu wassalam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ketika hambaku bertanya kepadaku tentang aku dekat dan menjawab doa orang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku. Namun ada sebagian orang yang meragukan keberadaan Tuhan. Allah Ta'ala berfirman, tanda keberadaanku adalah kamu harus berseru kepadaku dan meminta kepadaku. Aku akan berbicara kepadamu, menjawabmu dan mengingatmu. Kemudian sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Allah Ta'ala berfirman bahwa Dia mengingat seseorang ketika mereka mengingatnya, baik di dalam hatinya maupun di dalam suatu perkumpulan. Beliau alaihissalatu wassalam melanjutkan, jika kamu mengaku bahwa kamu berdoa, namun Dia tidak mengabulkannya, maka ini ibaratnya kamu sedang berdiri di suatu tempat sambil menyeru seseorang yang sedang berdoa. Sangat jauh, sementara pendengaranmu sendiri cacat. Jadi, poin pertama adalah tidak ada gunanya berdiri jauh. Mendekatlah, dan kedekatan akan dicapai melalui kecintaan. Ciptakanlah rasa kecintaan kepada Allah Ta'ala dalam dirimu. Jika ada kerusakan pada telingamu, yaitu lemahnya keimanan, ibarat ada cacat pada telinga, maka dari itu hilangkanlah kelemahan iman, dan perkuatlah imanmu, maka kamu akan mencapai kedekatannya. Beliau alaihissalatu wassalam memberikan contoh, bahwa kamu mungkin memanggil mereka dari jauh. Namun jika suaramu pelan, atau bahkan tidak terdengar jelas, maka mereka bagaimana akan menjawabmu? Tetapi jika ia menjawab kamu dari jauh, kamu tidak akan dapat mendengarnya karena kamu tuli. Kalaupun Allah Ta'ala menjawab kamu, karena imanmu tidak kuat, kecintaanmu kurang, dan kamu tidak menaati perintah-perintahnya, maka tuli itu disebabkan oleh telingamu, sehingga kamu tidak dapat mendengar suaranya. Sekarang, jika Allah Ta'ala menjawab, maka kamu akan mengatakan bahwa Dia tidak menjawab. Padahal Dia telah menjawab dengan mengatakan, perbaikilah keadaanmu jika kamu ingin mendengar suara yang lebih nyaring. Tetapi kalian bahkan tidak dapat mendengarnya karena ketulian kalian sendiri. Beliau alaihissalatu wassalam bersabda, seiring berkurangnya tabir penghalang dan jarak antara kamu dan Tuhanmu, maka niscaya kamu akan mendengar suara Tuhan. Jika kamu bertambah dalam hal ketakwaan, kamu akan semakin dapat mendengarkan suaranya. Beliau alaihissalatu wassalam bersabda, sejak dunia diciptakan, selalu ada bukti bahwa Dia bercakap-cakap dengan orang-orang pilihannya. Jika tidak demikian, maka lambat laun keyakinan tentang keberadaannya pun akan hilang. Oleh karena itu, cara terbaik untuk membuktikan keberadaan Tuhan adalah dengan mendengar suaranya, baik melalui penglihatan maupun melalui percakapan ilahi. Artinya, terkadang Allah Ta'ala menunjukkan suatu tanda, dan terkadang Dia hanya berfirman. Jadi saat ini, kemampuan untuk bercakap-cakap dengan Tuhan adalah bagaikan melihat Tuhan. Saat ini, tanda-tanda yang diterima oleh seseorang dari Allah Ta'ala sesungguhnya adalah seolah-olah seseorang sedang melihat Allah Ta'ala. Sesungguhnya, selama masih ada tabir penghalang antara Tuhan dan seorang pencari, maka dia tidak akan dapat didengar. Sekalipun ada percakapan dengan Allah, mereka tidak dapat mendengarnya karena ada selubung di antara mereka dengan Tuhan. Apabila tabir penghalang itu terangkat, barulah terdengar suaranya. Jadi mendekatlah. Jika kamu melahirkan kecintaan yang suci kepada Tuhan, maka kamu akan mencapai kedekatannya, dan tabir penghalang itu akan terangkat. Allah Ta'ala berfirman, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Artinya, apabila hamba-hambaku menanyakan kepadamu di manakah Allah Ta'ala berada dan apa bukti-bukti tentang Dia, maka katakanlah bahwa Dia sangat dekat kepadamu. Dan buktinya adalah ketika seorang pemohon berseru kepadaku,
maka aku menjawabnya. Dan jawaban itu terkadang datang melalui mimpi yang nyata, terkadang melalui penglihatan atau wahyu. Selain itu, kekuasaan Allah Ta'ala diwujudkan melalui doa. Jadi, kekuasaan dan keperkasaan Allah Ta'ala juga terlihat melalui dikabulkannya doa. Beliau alaihissalam bersabda, dan seseorang mengetahui betapa berkuasanya dia hanya ketika dia memecahkan permasalahannya. Oleh karena itu, doa adalah khazanah dan kekuatan yang besar, dan Al-Quran telah berulang kali membimbing kita menuju hal ini, dan juga memberitahu kita tentang keadaan orang-orang yang telah terbebas dari kesulitan mereka melalui doa, hakikat kehidupan para nabi, dan jalan nyata dan benar menuju kesuksesan mereka sesungguhnya adalah doa. Oleh karena itu, aku menasihati kalian untuk dapat berupaya menambah kekuatan keimanan dan amalan kalian. Harus ada perubahan suci melalui doa yang akan membawa pada kesudahan yang baik melalui karunia Tuhan. Ini bukanlah hanya cerita masa lampau. Di zaman sekarang pun, contoh-contoh seperti itu banyak ditemukan. Ada banyak orang yang menulis tentang pengabulan doa mereka, dan saya pun kerap menyebutkan peristiwa-peristiwa ini di berbagai kesempatan. Di Review of Religions pun pernah mengadakan program tentang keberadaan Tuhan, di mana banyak orang yang menceritakan kejadian pengabulan doa mereka juga di sana. Kenyataannya, Allah Ta'ala telah sedemikian rupa memberkati kita, sehingga terkadang, demi memperkuat keimanan kita, Dia mengabulkan doa kita, dan dengan demikian, menunjukkan kepada kita penampakan kekuasaannya. Kepada orang-orang yang lemah imannya, Allah Ta'ala pun terkadang menunjukkan kepada mereka tanda-tanda tersebut untuk menumbuhkan keimanan mereka. Ada ratusan orang yang menulis surat kepada saya, dan ada beberapa yang bertemu dengan saya secara langsung dan menceritakannya juga. Dalam menjelaskan pengertian sebenarnya dari doa, beliau alaihissalam bersabda di suatu tempat, Ma'rifat atau pemahaman sejati tentang ketuhanan hanya dapat diraih melalui fadl atau karunia ilahi. Dan hanya melalui karunia itulah, ma'rifat itu akan dapat bertahan. Karunia ilahi menyucikan dan menerangi ma'rifat ilahi, dan menghilangkan tabir-tabir penghalang di dalamnya, dan membersihkan nafsu ammarah atau jiwa yang menghasut pada kejahatan dari segala kekotoran dan pencemaran. Hal ini memberikan kekuatan dan kehidupan pada jiwa dan melepaskan diri dari penjara nafsu ammarah. Artinya, nafs ammarah yaitu jiwa yang menghasut seseorang menuju dosa-dosa. Ma'rifat sejati tentang Tuhan mengeluarkan seseorang dari penjara dirinya sendiri dan mensucikan dari kekotoran hawa nafsu buruknya, dan juga menyelamatkan seseorang dari air bah gejolak-gejolak hawa nafsunya. Seperti halnya bencana air bah, gejolak-gejolak hawa nafsu pun seperti air bah, dan ma'rifat ini menyelamatkan seseorang dari banjir dosa. Pada saat itulah, perubahan besar terjadi dalam diri seseorang, dan ia secara alami menjadi benci terhadap dosa. Dan setelah inilah, maka gerakan pertama yang muncul di dalam jiwa, dan yang terjadi berkat karunia Tuhan, gerakan inilah yang disebut dengan doa. Janganlah berpikir bahwa kita sudah sholat setiap hari, dan sholat yang kita panjatkan juga merupakan corak doa. Karena corak doa yang dipanjatkan setelah memperoleh makrifat atau pengetahuan sejati tentang Tuhan dan lahir dari karunia ilahi adalah sama sekali berbeda. Sholat-sholat yang dilaksanakan secara tergesa-gesa, seperti kita sholat 5 menit, lalu selesai, ini bukanlah termasuk dalam sholat, dan ini tidak dapat disebut sebagai doa. Untuk doa, harus ada makrifat, dan doa yang diiringi dengan makrifat merupakan doa yang memiliki kelezatan tersendiri. Bersabda, doa yang sejati memiliki corak dan sifatnya tersendiri. Itu adalah sesuatu yang menjadikan hal lain fana. Itu adalah seperti api yang membakar hadis. Itu adalah seperti kekuatan magnetis yang menarik rahmat ilahi. Itu adalah suatu kematian yang setelahnya akan memberikan kehidupan. Itu adalah seperti air bah, namun air bah itu akan berubah menjadi bahtera yang menghantarkan kita hingga ke tempat tujuan. Dengan ini, setiap kesalahan dan kekeliruan pada akhirnya diperbaiki, dan setiap racun yang ada pada akhirnya menjadi obat penawar karena doa.
Maka dari itu, berbahagialah orang-orang di antara kita yang berusaha meraih ma'rifat atau pengetahuan sejati tentang ketuhanan ini. Lebih jauh lagi, beliau bersabda, doa datangnya dari Tuhan dan kembali kepadanya. Melalui doa, Tuhan menjadi sedemikian dekat kepada seseorang, seperti seseorang dengan jiwanya sendiri. Kenikmatan utama dari doa adalah terjadinya perubahan suci dalam diri seseorang. Banyak orang bertanya, bagaimana seseorang mengetahui bahwa doanya diterima dan Allah Ta'ala ridha kepadanya? Hubungan seseorang dengan Allah Ta'ala hanya akan meningkat ketika ia mengadakan perubahan yang suci. Ketika seseorang melakukan perubahan suci, maka dia pun akan melihat tanda-tanda dikabulkannya doa. Beliau bersabda, seseorang yang mengadakan di dalam dirinya suatu perubahan suci, kemudian melalui perubahan tersebut Allah Ta'ala pun mewujudkan perubahan dalam sifat-sifatnya. Meskipun sifat-sifat Tuhan tidak dapat berubah, namun bagi orang-orang yang telah melakukan perubahan suci, sifat-sifat Tuhan menjelma dalam corak yang berbeda pada dirinya, yang mana dunia tidak mengetahuinya. Ini bukanlah berarti sifat-sifat Allah Ta'ala menjadi berubah. Sifat-sifat itu tidak dapat diubah. Akan tetapi bagi mereka yang melakukan perubahan suci, maka Allah Ta'ala menjadi sedemikian rupa, sehingga seolah-olah ada sifat Allah yang telah berubah. Walaupun sifat itu adalah tetap sama, namun nyatanya itu adalah awal perwujudan tanda-tandanya. Beliau bersabda, seolah-olah ada Tuhan yang berbeda, padahal kenyataannya tidak ada Tuhan yang lain, namun dia menampakkan dirinya dalam corak yang berbeda. Jadi, bagi seseorang yang melakukan perubahan suci ini, penampakan kebesaran Tuhan ini bekerja baginya dan tidak bagi orang lain. Inilah yang merupakan mukjizat itu. Kemudian beliau bersabda, hanya ada satu pintu yang Allah Ta'ala telah bukakan untuk kebaikan makhluknya. Pintu itu adalah doa. Ketika seseorang memasuki pintu ini dengan rintihan dan keperihan di hadapan Tuhan, maka pada gilirannya Allah Ta'ala Maha Pengasih untuk menutupi mereka dengan jubah kebersihan dan kesucian. Unggulnya keagungan dan keperkasaan Allah membuat orang tersebut tercengang sedemikian rupa, sehingga mereka menjadi sangat jauh dari semua perbuatan yang sia-sia dan tidak berguna. Kesucian telah datang di dalam fitrat mereka. Mereka berdoa tidak hanya untuk tujuan-tujuan duniawi mereka, tetapi mereka pun berdoa untuk kemajuan keagamaan dan ketakwaan mereka. Mereka berdoa untuk memohon kecintaan kepada Allah Ta'ala, dan inilah tanda mukmin yang hakiki. Inilah tanda kesempurnaan dan tanda meningkatnya keimanan. Kemudian dalam menjelaskan filsafat doa, beliau alaihissalatu wassalam di satu tempat bersabda, cara tercepat untuk mendapatkan fadl atau karunia Allah Ta'ala adalah dengan berdoa. Syarat-syarat doa yang sempurna adalah di dalamnya harus mengandung keperihan, rintihan, dan permohonan yang penuh kerendahan hati. Doa yang diliputi dengan kerendahan hati, keperihan, dan hati yang penuh rintihan adalah doa yang dapat menarik karunia Allah Ta'ala. Keperihan lahir dari kerendahan hati yang penuh. Maka dari itu banyaklah menangis, dan tatkala dikabulkan, maka itu akan membawa hingga tujuan sejati. Tetapi kesulitannya adalah bahwa hal ini pun tidak dapat dicapai tanpa karunia Allah Ta'ala. Untuk meraih keadaan ini pun, manusia harus memohon karunia Allah Ta'ala. Caranya adalah seorang haruslah terus berdoa, meskipun ia harus menjalaninya dengan penuh ketidaktertarikan dan kesulitan. Namun ia tidak boleh berhenti, sekalipun itu berarti ia harus melakukannya seolah dibuat-buat. Karena untuk mencapai doa yang hakiki pun, seseorang tetap harus memanjatkan doa. Oleh karena itu, terus-meneruslah berdoa, dan janganlah meninggalkan Allah sampai Dia menciptakan keadaan tersebut. Maka pada saat itulah karunia Tuhan pun mulai turun. Banyak orang yang berdoa namun hatinya tidak puas, yaitu mereka berdoa sebentar lalu meninggalkannya. Mereka mengatakan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan saat ini. Namun nasihatku kepada mereka adalah, ada keberkatan dalam tanah ini. Memang tampaknya kamu sedang mengayak tanah, namun ada keberkatan dalam mengayak tanah ini. Pada akhirnya akan ada keberkatan dalam hal ini, karena tujuan akhir adalah bermula dari ini, dan akan ada saatnya. Tatkala hati seseorang selaras dengan lidahnya, dan tujuan yang ingin ia raih pun pada akhirnya tercapai. Beliau bersabda, ketika hati dan lidah seseorang menjadi satu, lalu ia menempuh kerendahan hati dan rintihan yang merupakan salah satu syarat doa, yakni apapun yang diucapkan seseorang merupakan kondisi hatinya yang sebenarnya. Ketika timbul keselarasan seperti itu, maka keadaan-keadaan yang diperlukan untuk berdoa pun akan terwujud. Ketika seseorang bangun di malam hari,
meskipun tidak adanya semangat dan hadir kegelisahan. Jika dalam keadaan seperti ini pun ia tetap sholat dan berdoa, "Wahai Tuhanku, hatiku berada di bawah kendali dan kekuasaan-Mu. Sucikanlah hatiku." Ketika ia dalam kondisi yang sedemikian rupa surut dan ia mengharap keluasan dari Allah Ta'ala, yaitu saat hatinya yang penuh kegundahan, ia memohon suatu kelapangan, ia mengharap kecondongan kepada Allah Ta'ala, ia mengharap kemajuan dalam mencintainya, maka keadaan surut itu pun akan berubah menjadi kelapangan. Kemudian, di sini, dalam keadaan hati yang penuh kesempitan ini, secara zahir pun hatinya menjadi terbuka dengan lahirnya gejolak kerintihan dalam hatinya. Apa arti dari hati yang terbuka? Maksudnya adalah ketika seseorang mengembangkan kekhusyuan dalam sholat dan seseorang menangis dalam sholat, maka inilah waktu pengabulan doa. Ketika seseorang mengalami keadaan seperti ini, maka ketahuilah bahwa inilah waktu pengabulan doa. Seseorang akan menyadari bahwa pada saat ini, jiwa akan mengalir di singgasana ketuhanan seperti air, dan ini seperti halnya tetesan air yang turun dari atas. Jadi ketika keadaan ini terwujud, maka seseorang akan menyadari dengan sendirinya bahwa itu adalah waktu pengabulan doa. Pada tahap inilah seseorang menjadi yakin bahwa apapun yang Allah Ta'ala akan lakukan untuknya, itu adalah yang terbaik baginya. Ini bukanlah berarti apa saja yang diinginkannya terkabul, namun mereka akan yakin bahwa setelah menempuh gejolak kerintihan ini, seseorang akan menjadi tentram karena kini ia akan berpikir, setelah doa ini, apapun yang akan Allah Ta'ala berikan kepadaku, sebagai hasil untukku, itulah yang terbaik bagiku. Dengan demikian, keimanannya akan bertambah dan tidak ada keraguan yang tersisa di hatinya. Kemudian beliau bersabda, doa adalah sesuatu yang memberikan kemudahan dalam setiap kesulitan. Jika seseorang berdoa, maka sesulit apapun tugas akan menjadi mudah. Beliau bersabda, orang-orang yang tidak menyadari nilai dan keutamaan doa akan mudah putus asa. Padahal doa mengharuskan adanya ketekunan dan usaha yang terus-menerus. Jika seseorang berikhtiar secara terus-menerus, maka jangankan satu keburukan, Allah Ta'ala bahkan akan menghilangkan beribu-ribu keburukan dari dalam diri seseorang dan menjadikannya mukmin yang sempurna. Namun keikhlasan dan perjuangan yang tiada henti menjadi syarat untuk mencapai hal tersebut, di mana hal ini hanya dapat dicapai melalui doa. Oleh karena itu, dibutuhkan keikhlasan, perjuangan, dan usaha yang tiada henti. Jadi inilah syarat-syarat yang perlu ditanamkan dalam diri kita. Untuk itu kita perlu menganalisa hati kita. Apakah kita sudah mengembangkan keikhlasan dan mujahadah atau usaha yang teguh? Mujahadah artinya perjuangan dan usaha yang terus-menerus tanpa mengenal lelah. Jika untuk urusan duniawinya manusia tidak mengenal kata lelah, maka mengapa kita harus lelah untuk mencari kedekatan dengan Tuhan? Dalam menjelaskan filsafat di balik ini, beliau bersabda, manusia harus berusaha melepaskan diri dari kehidupan duniawi dengan menganggapnya sebagai sesuatu yang keji dan harus berdoa untuk itu. Sebab ketika seseorang melakukan usaha, lalu berdoa dengan sungguh-sungguh, maka pada akhirnya Allah Ta'ala memberikan keselamatan kepadanya, dan kemudian ia diselamatkan dari kehidupan dosa. Sebab doa bukanlah hal yang kecil, karena ini merupakan salah satu bentuk kematian. Apabila seseorang menerima kematian ini atas dirinya, maka Allah Ta'ala akan menyelamatkan orang tersebut dari kehidupan yang penuh dosa, yang akan membawanya pada kematian, dan dia menurunkan suatu kehidupan yang suci kepadanya. Beliau bersabda, banyak orang yang menganggap doa sebagai hal yang kecil. Ingatlah, doa bukanlah berarti seseorang hanya sekedar sholat, mengangkat tangan untuk sholat, kemudian duduk dan membaca apapun yang ada dalam pikiran. Tidak ada gunanya doa seperti itu, karena doa ini tidak lebih dari sekedar membaca mantra, yaitu seperti beberapa agama yang melafalkan mantra. Sholat seperti itu sama saja dengan membaca mantra, karena hatinya tidak ikut, dan ia tidak yakin akan kekuasaan dan keperkasaan Allah Ta'ala. Suaranya tidaklah muncul dari lubuk hati yang terdalam, dan tidak pula ia menyatakan bahwa Allah Ta'ala adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ingat, doa adalah salah satu bentuk kematian. Sebagaimana seseorang yang merasa bergetar dan gelisah pada saat kematiannya, demikian juga rintihan dan kegelisahan yang sama juga diperlukan dalam berdoa. Oleh karena itu, sebelum keperihan dan kegelisahan menguasai seseorang, maka itu belum dianggap sebagai doa. Jadi, seseorang harus bangun di malam hari
dan menyampaikan kesulitan-kesulitannya di hadapan Allah Ta'ala dengan penuh kerendahan hati, rintihan, dan keperihan. Jadikanlah doa itu sedemikian rupa, seolah-olah kematian terjadi pada dirinya, karena saat itulah doa seseorang akan mencapai tingkat pengabulan. Beliau bersabda, "Ingatlah, doa yang pertama dan yang terutama adalah berdoa agar terbebas dan suci dari dosa. Ini sangatlah penting. Doa yang pertama adalah seseorang harus berdoa agar terbebas dan suci dari dosa." Beliau bersabda, "Inilah inti dan akar dari semua doa. Sebab jika doa ini dikabulkan, maka seseorang menjadi suci dari segala macam kekotoran dan pencemaran dan akan terhitung sebagai insan yang mutahhar atau disucikan dalam pandangan Allah Ta'ala." Ini juga sangat penting. Jangan sampai seseorang hanya menganggap dirinya suci. Hendaknya seseorang terus berdoa sampai merasakan ketentraman karena Allah Ta'ala telah mensucikannya dan ia termasuk suci dalam pandangannya. Artinya, pikiran untuk berbuat dosa tidak boleh terlintas dalam dirinya karena kini ia tidak perlu lagi memanjatkan doa untuk kebutuhan dirinya karena Allah sendirilah yang langsung terus mengabulkannya. Ketika seseorang mencapai keadaan demikian, maka Allah Ta'ala pun akan memenuhi hak sebagai sahabat baginya dan terus memenuhi kebutuhan hambanya. Beliau bersabda, "Doa inilah yang memerlukan usaha dan perjuangan yang besar, yakni doa agar terbebas dari dosa. Dengan ini, seseorang akan menjadi suci dan bertakwa pada pandangan Allah Ta'ala." Seseorang harus menjadi orang yang suci dan bertakwa pada pandangan Allah Ta'ala dan bukan hanya menurut penilaiannya sendiri atau di mata manusia. Jadi, penghalang awal yang ada di dalam hati harus disingkirkan. Tatkala tabir penghalang ini telah disingkirkan, maka semua penghalang lain yang ada di dalam hati pun tidak memerlukan banyak usaha dan kerja keras untuk menghilangkannya. Karena fadl atau karunia Allah Ta'ala telah menyertainya, sehingga ribuan kelemahan akan hilang dengan sendirinya. Ketika di dalam diri seseorang telah lahir kesucian dan telah ada ikatan sejati dengan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala sendirilah yang menjadi penjaga dan yang memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini, bahkan sebelum seseorang menyampaikan kebutuhannya kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala telah memenuhinya, meskipun itu adalah kebutuhan duniawi. Ini adalah suatu rahasia yang sangat rumit yang hanya dibukakan kepada manusia yang mencapai kedudukan ini. Sebelumnya, sangat sulit bagi seseorang untuk memahami hal ini. Ini memerlukan usaha yang sangat luar biasa karena doa menuntut seseorang untuk berusaha. Barang siapa lalai dalam urusan doa dan menjauhinya, maka Allah Ta'ala juga tidak menunjukkan kepedulian kepada orang tersebut. Tergesa-gesa tidak ada manfaatnya. Allah Ta'ala dapat mengabulkan apapun yang Dia kehendaki dan kapanpun Dia kehendaki. Ingatlah bahwa Allah Ta'ala dapat mengabulkan apapun yang Dia inginkan dan kapanpun Dia inginkan. Tidaklah pantas bagi seorang pencari untuk mengeluh karena tidak mendapatkan sesuatu dengan segera dan mulai berpikir buruk. Sebaliknya, dia harus terus berdoa dengan penuh semangat, ketabahan, dan kesabaran. Oleh karena itu, salah satu syaratnya adalah ketabahan. Dan salah satu doa yang paling utama adalah berdoa untuk kesucian diri, yaitu menjadi orang-orang yang suci pada pandangan Allah Ta'ala. Bagaimanakah syarat pengabulan doa? Beliau bersabda, doa mencapai tingkat pengabulan ketika seseorang berdoa dengan sungguh-sungguh. Ketika seseorang berdoa dengan penuh rintihan, maka barulah muncul tanda-tanda pengabulan dari Allah Ta'ala beserta sarana-sarana pemenuhannya. Sarana pada awal pertamanya ditetapkan di langit, dan kemudian dampaknya nyata di bumi. Ini bukanlah perkara yang kecil. Allah Ta'ala menerima doa tersebut, dan kemudian menurunkan perintah, dan setelah itu dampaknya mulai terlihat di bumi. Ini bukan perkara kecil, melainkan sebuah hakikat yang luar biasa. Jadi, siapapun yang ingin menyaksikan penjelmaan kekuasaan Tuhan, dia harus berdoa. Sebagai orang yang bertanya, jika Allah Ta'ala telah menetapkan sesuatu, maka hal itu pasti terjadi, dan Allah Maha mengetahui bahwa hal itu pasti terjadi, maka apa gunanya doa? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul. Maka dalam menjelaskan perlunya doa, beliau bersabda, jika pengabulan doa ada di tangan manusia, maka ia boleh melakukan apa saja yang dikehendakinya. Itulah sebabnya kita tidak dapat mengatakan bahwa hal ini dan itu akan terpenuhi demi kepentingan teman atau kerabat ini dan itu. Jika ada orang yang meminta sesuatu untuk didoakan, maka hal itu belum tentu terkabul. Itu bukan di tangan kita, itu kehendak Allah Ta'ala. Terserah Allah Ta'ala bagaimana Dia ingin memenuhinya.
Kadang-kadang, meskipun ada kebutuhan yang mendesak, seseorang tidak mampu untuk mendoakannya karena keadaan yang ada di dalam hatinya tidak mendukungnya untuk berdoa. Hatinya mengeras. Karena manusia tidak mengetahui rahasia doa inilah, maka manusia menjadi tersesat. Kemudian mereka bertanya, jika berdoa itu sulit, maka apa perlunya berdoa? Beliau bersabda, mereka mulai menyimpan keraguan dan menganggap ini sebagai takdir mereka. Mereka merasa tidak perlu lagi berdoa atau melakukan upaya apapun karena apapun yang telah ditakdirkan akan terjadi. Beliau bersabda, jawabannya adalah, memang Allah Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu. Namun bukan berarti Allah Ta'ala sudah tidak berkuasa lagi. Dalam menjelaskan hal ini, Hazrat Masih Maud alaihissalam telah memberikan sebuah contoh mengenai hal ini, yaitu orang-orang yang berkeyakinan bahwa apapun yang ditakdirkan akan terjadi dan usaha mereka sia-sia. Misalnya, mengapa orang mencari pengobatan jika mereka mengalami sakit kepala, karena sakit kepala akan membaik dengan sendirinya? Atau kalau sudah ditakdirkan terjadi, maka pasti terjadi, maka apa gunanya minum obat? Mengapa mereka minum air saat haus? Ada sebagian orang yang tidak minum air dan ia sengaja melakukan hal demikian, hingga rasa hausnya pun hilang. Terkadang, karena haus pun, ini bisa menuju kepada kematian seseorang. Oleh karena itu, untuk menghilangkan rasa haus pun, orang meminum air yang dingin. Oleh karena itu, jika manusia berusaha, bekerja keras dan berdoa, maka hasilnya pun akan tampak di hadapannya. Sesungguhnya Allah Ta'ala pun dapat mengganti takdirnya dengan perantaraan doa ini. Misalnya, jika dokter mengatakan bahwa seseorang akan meninggal, namun karena doa, ia pun diberikan tambahan umur 9 atau 10 tahun. Jadi Allah Ta'ala lah yang mengubah takdir orang tersebut. Tentu saja semua orang akan mati, tetapi Allah Ta'ala adalah Maha Kuasa dan dapat memperpanjang umur seseorang dan memberikannya kesehatan yang baik. Beliau bersabda, doa adalah suatu hal yang sangat baik. Jika doa itu tidak dikabulkan, maka setidaknya itu memberikan suatu pengampunan. Jika tujuan seseorang tidak tercapai melalui doa, maka Allah Ta'ala mempertimbangkan doanya. Dan ini menjadi sarana pengampunan baginya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan ini akan memberikan kemudahan baginya. Dan kemudian secara bertahap melalui hal ini Allah Ta'ala melimpahkan kasih sayangnya kepada orang tersebut. Jika manusia mulai menerima pengampunan dalam kehidupan ini, maka mereka dapat menyaksikan nikmat-nikmat Allah Ta'ala juga. Beliau alaihissalam bersabda, dengan tidak berdoa, hati seseorang akan berkarat, dan kemudian hati menjadi mengeras. Dan mereka mulai mempertanyakan perlunya doa. Dan manusia pun semakin menjauh darinya. Kemudian orang itu juga menjadi jauh dari Allah Ta'ala dan menjadi terasing dari Tuhan dan kemudian memendam rasa permusuhan terhadapnya. Akibat dari hal ini adalah seseorang kehilangan imannya sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Ini adalah berbagai keadaan yang dapat muncul jika seseorang tidak berdoa. Awalnya, hati seseorang menjadi berkarat, kemudian hatinya menjadi keras, dan kemudian pada akhirnya ia menjadi ateis. Seseorang tumbuh dalam permusuhan dan kebencian terhadap Tuhan, dan pemikiran serupa berkembang, dan kemudian seseorang kehilangan imannya sepenuhnya dan menjadi seorang yang ateis. Oleh karena itu, manusia harus datang menuju doa. Jika seseorang kehilangan keimanannya, maka hancurlah kehidupan di dunia dan di akhiratnya. Dalam menjelaskan jenis doa yang merupakan keistimewaan Islam, beliau bersabda, doa adalah keistimewaan Islam dan umat Islam sangat bangga akan hal ini. Namun ingatlah bahwa doa bukanlah sekedar mengucapkan kata-kata. Sebaliknya, ini adalah sesuatu yang menyebabkan hati dipenuhi rasa takut kepada Allah Ta'ala. Dan jiwa pemohon itu mengalir seperti air di hadapan singgasana ilahi. Ia mencari kekuatan dan pengampunan dari Allah Ta'ala. Dengan kata lain, keadaan doa ini bisa disebut kematian. Ketika keadaan ini terjadi, maka ketahuilah dengan pasti bahwa pintu keterkabulan itu
telah terbuka, dan sebagai hasilnya dilimpahkan kepadanya kemampuan, keberkatan, dan ketabahan yang istimewa agar tetap terjaga dari perbuatan dosa dan menegakkan amal saleh. Ini adalah cara yang paling baik dibandingkan dengan cara lainnya. Namun kesulitan terbesarnya terletak pada ketidaktahuan manusia akan hakikat doa yang sebenarnya. Dan inilah alasan utama mengapa orang-orang di zaman ini mengingkarinya, karena mereka tidak melihat hasilnya. Alasan lain mengapa mereka menyangkal hal ini adalah karena mereka mengatakan bahwa apapun yang terjadi pasti terjadi. Lalu apa pentingnya doa? Namun saya mengetahui bahwa ini hanyalah sebuah alasan mereka, karena mereka belum memiliki pengalaman tentang doa. Mereka tidak mengetahui hakikatnya. Itulah sebabnya orang mengatakan hal seperti itu. Sebaliknya, jika mereka begitu percaya diri, lalu mengapa mereka mencari pengobatan setelah jatuh sakit? Ketika hal-hal duniawi memiliki sebab akibat, lalu apa alasannya? Dalam dunia kerohanian tidak ada sebab akibat juga. Doa merupakan hal yang agung. Doa mempunyai dampak dan pengaruh. Doa orang-orang yang menaati perintah Allah dan menunaikan hukukullah, hak-hak Allah, dan hukukul ibad, hak-hak makhluknya, serta mengerjakannya dengan penuh ketabahan. Mereka melakukan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala kepada mereka dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kemudian sehubungan dengan doa yang dilaksanakan secara terus-menerus, tanpa henti, beliau alaihissalam bersabda, seseorang tidak boleh doa dengan setengah hati, ragu-ragu, dan cepat lelah. Seseorang tidak boleh menyerah sampai doanya membuahkan hasil. Orang-orang yang lelah dan letih adalah orang-orang yang sesat karena ini merupakan tanda kekurangan dirinya. Menurut saya, doa adalah sesuatu yang sangat baik dan saya katakan dari pengalaman saya sendiri bahwa ini bukan sekedar keraguan dan dugaan. Jika suatu kesulitan tidak dapat diselesaikan melalui perencanaan, maka Allah Ta'ala menyelesaikannya melalui doa. Saya katakan sejujurnya bahwa doa mempunyai pengaruh yang luar biasa. Melalui doa, penyakit dapat disembuhkan. Kesulitan duniawi dapat dihilangkan. Doa dapat melindungi dari tipu muslihat musuh. Dan apalagi yang tidak dapat dicapai melalui doa. Yang terpenting, ini menyucikan manusia. Dan ini harus menjadi tujuan akhir seseorang, yaitu seorang yang beriman, seorang hamba Allah. Hal ini memberikan keimanan yang hidup kepada Allah Ta'ala, memberikan pembebasan dari dosa, dan memberikan keteguhan dalam menjalankan amalan. Beruntung sekali orang yang yakin akan doa, karena dia menyaksikan keagungan Allah Ta'ala dan beriman kepada Tuhan saat melihatnya, karena dia adalah maha perkasa lagi maha pemurah. Kemudian beliau alaihissalam bersabda, banyak orang yang menuduh Allah Ta'ala dan menganggap dirinya tidak bersalah dengan mengatakan, kami sholat, akan tetapi sholat kami tidak diterima. Ini adalah kesalahan mereka sendiri. Sholat dan doa tidak akan diterima selama dirinya belum bebas dari kesalahan dan dosa. Jika seseorang memakan sesuatu yang kelihatannya manis, namun ternyata telah dibubuhi racun, maka racun tersebut tidak akan dapat dibedakan dengan manisnya. Dan sebelum rasa manis tersebut dirasakan, racun tersebut akan bekerja dan melakukan tugasnya, yang ini akan membunuh orang tersebut. Oleh karena itu, doa yang dipanjatkan secara asal-asalan tidaklah dapat diterima, karena kecerobohanlah yang terlebih dahulu menimbulkan akibat buruknya. Adalah mustahil bagi orang yang bertakwa sepenuhnya kepada Allah Ta'ala jika doanya tidak diterima. Oleh karena itu, salah satu syarat yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala adalah mentaati firman-Nya, mendengarkannya, dan meyakininya dengan teguh. Apapun yang terjadi, seseorang tidak boleh meninggalkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah menciptakan sarana, dan sarana itu juga harus digunakan bersamaan dengan doa. Beliau alaihissalam bersabda, seseorang yang tidak melakukan amalan, ia tidaklah berdoa, ia justru menguji Allah Ta'ala. Oleh karena itu, sebelum doa, seseorang hendaknya mengeluarkan seluruh daya upaya. Inilah maksud doa, ihdinas siratal mustaqim. Artinya, pertama-tama seseorang harus menunjukkan keimanannya melalui amalannya. Ini sudah merupakan sunnah Allah Ta'ala, bahwa suatu perubahan memerlukan amalan. Tuhan menciptakan cara-cara dan sarana-sarana yang mengarah pada perubahan. Mereka yang bertanya, apa perlunya sarana
ketika ada doa, hendaknya mereka merenungkan hal ini. Orang-orang yang dangkal seperti itu seharusnya merenungkan kenyataan bahwa doa itu sendiri adalah sarana yang tersembunyi. Doa adalah sarana yang mendatangkan sarana yang lain. Kemudian Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, hakikat Islam adalah bahwa keridhaan seseorang harus tunduk pada keridhaan Allah Ta'ala. Kenyataannya adalah seseorang tidak dapat mencapai tahap ini dengan sendirinya. Adalah kewajiban manusia untuk berusaha. Namun jalan yang benar untuk mencapai derajat ini adalah dengan berdoa. Manusia itu adalah lemah. Hingga ia memperoleh kekuatan dan bantuan melalui doa, ia tidak dapat melewati jalan yang sulit ini. Allah Ta'ala sendiri berfirman, wa khuliqal insana dha'ifa, yaitu manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Terlepas dari hal ini, jika ada orang yang mengatakan bahwa ia telah mencapai kedudukan yang tinggi dengan kekuatan dirinya sendiri, maka ini adalah khayalan mereka yang sia-sia. Dibutuhkan banyak doa untuk mencapai hal ini. Doa adalah kekuatan luar biasa yang melaluinya kesulitan-kesulitan besar dapat terselesaikan, dan seseorang dapat melewati tahap-tahap berbahaya dengan sangat mudah. Karena doa ibarat bejana yang menimba keberkahan dan kekuatan yang berasal dari Allah Ta'ala. Orang yang banyak menyibukkan diri dalam doa, pada akhirnya ia akan dapat memperoleh keberkatan tersebut dan akan menerima pertolongan dari Allah Ta'ala, sehingga pada akhirnya ia akan dapat mencapai tujuannya. Allah adalah Maha Kuasa. Dia tidak menghendaki doa saja, melainkan kita juga harus terlebih dahulu melakukan semua upaya dan perjuangan di samping berdoa. Mengabaikan amalan-amalan dan hanya mengandalkan doa berarti tidak mengetahui etika doa itu sendiri dan menguji Allah Ta'ala. Mengandalkan hanya pada sarana-sarana duniawi dan menganggap doa tidak penting adalah ateisme. Tentu saja kalian harus memahami bahwa doa adalah harta yang sangat besar. Orang yang tidak meninggalkan doa tidak akan mengalami kebinasaan, baik di dunia maupun di akhirat. Orang seperti itu akan tetap aman, seperti ada di dalam benteng yang dikelilingi oleh tentara bersenjata yang selalu berjaga. Akan tetapi orang yang lalai sholat, ibarat orang yang tidak mempunyai senjata dan lemah, lalu masuk ke dalam hutan yang penuh dengan binatang buas dan hewan-hewan berbahaya. Dia mengetahui bahwa dia tidak aman dan dia bisa diserang oleh binatang berbahaya dalam sekejap, sehingga tulang dan dagingnya hilang. Maka ingatlah bahwa perlindungan sejati manusia bergantung pada doa. Doa ini adalah perlindungan baginya selama dia tetap sibuk di dalamnya. Beliau alaihissalatu wassalam melanjutkan, Allah Ta'ala menghendaki seseorang menjalin hubungan dengannya, dan untuk berdoa di hadiratnya diperlukan hubungan dengannya. Doa tidak dapat dipanjatkan tanpa adanya keterikatan. Orang-orang suci zaman dulu juga biasa menasihati orang-orang yang memanjatkan doa untuk menjalin hubungan terlebih dahulu sebelum berdoa. Seseorang tidak dapat berjalan tanpa tujuan di pasar dan mendatangi seseorang yang tidak ada hubungannya dengan mereka sambil berkata, "Kamu adalah temanku." Seseorang tidak dapat membangun hubungan dengan Allah Ta'ala melalui cara yang ceroboh seperti itu, dengan hanya mengucapkan kata-kata yang mengatakan, "Aku telah menjalin hubungan dengan Allah Ta'ala." Beliau alaihissalatu wassalam bersabda, untuk menjalin hubungan dengan Allah Ta'ala adalah penting bagi seseorang untuk benar-benar tenggelam di dalamnya. Beliau alaihissalatu wassalam bersabda, kami berulang kali memerintahkan jemaat kami untuk melaksanakan hal ini, karena sebelum kecintaan terhadap dunia ini dingin di dalam hati dan tidak muncul semangat untuk mengabdi kepada Allah Ta'ala, maka seseorang tidak dapat mencapai keteguhan dalam berdoa. Oleh karena itu, terutama di bulan Ramadan yang penuh berkat ini, yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita harus teguh pada doa, sembari mengadakan perubahan suci dalam diri kita. Inilah satu-satunya cara kita menghiasi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. 10 hari terakhir bulan Ramadan akan segera dimulai. Hendaklah kita berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala dengan menjadikan perintahnya sebagai pedoman kita, menguatkan keimanan kita, bangun malam untuk sujud di hadapannya. Di bulan Ramadan, berdoalah khususnya untuk kemajuan jemaat. Doakanlah orang-orang yang dipenjara di jalan Allah, semoga Allah Ta'ala segera memberikan sarana pembebasannya. Berdoalah bagi mereka yang dipenjara di Yaman, khususnya seorang wanita yang dipenjara dengan kejam di sebuah ruangan kecil.
jauh dari para tahanan lainnya. Namun ia menanggungnya dengan penuh kesabaran dan keyakinan. Semoga Allah Ta'ala memberikan sarana untuk pembebasannya dengan cepat. Semoga Allah Ta'ala menghilangkan kesalahpahaman dan pemikiran buruk para penentang mengenai jemaat. Ingatlah orang-orang Palestina dalam doa-doa Anda juga. Tampaknya dunia mengatakan bahwa ada perubahan besar yang tengah terjadi, namun keadaannya justru lebih buruk lagi. Meskipun PBB telah mengeluarkan resolusi, kekejaman terus berlanjut. Standar ganda negara-negara barat pun menjadi lebih jelas dari keadaan ini. Jika kekejaman serupa dilakukan terhadap salah satu negara sekutunya, mereka segera menjatuhkan sanksi kepada pihak lawan. Namun tidak akan ada sanksi yang dikenakan terhadap Israel. Sebaliknya, Amerika baru-baru ini menyetujui bantuan tanpa syarat kepada Israel senilai miliaran dolar. Namun bagi Palestina, ketika negara-negara menyetujui bantuan senilai beberapa juta dolar saja, pada saat yang sama mereka memberikan syarat bahwa mereka tidak akan pergi ke pengadilan atau forum manapun di mana mereka dapat bersuara menentang Israel. Jadi apa yang bisa kita harapkan dari orang-orang seperti itu? Yang ada hanyalah doa. Hanya Allah yang dapat melindungi orang yang tidak bersalah dari para penindas ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kita karunia untuk senantiasa berdoa. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر